diskusi kelompok kami dengan judul Keamanan dalam Bioteknologi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Hafiza DP Maharani, NIM 1701011530, dan teman saya. Perkenalkan nama saya Aman Elfrida Raja Guguk, NIM 1701011481. Perkenalkan nama saya Melinda Anggraini, NIM 1701011474. Nama saya Dira Fajriani, NIM 1701011507. Perkenalkan nama saya Nurul Aini, NIM 1701011547. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada slide pertama akan dibacakan oleh teman saya, Amon. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005. Di sini ada poin pertama bahwa produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik. Artinya di sini bahwa produk rekayasa genetik harus benar-benar aman di tangan konsumen, dimulai dari peraturan undang-undangan supaya peredaran produk tersebut tidak disalahgunakan melalui kegiatan ekspor impor juga. Jadi kajian-kajian resiko yang dilakukan harus berdasarkan ilmiah supaya tetap aman. Kemudian untuk yang kedua di sini bahwa keamanan hayati produk rekayasa genetik adalah keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan atau keamanan pakan produk rekayasa genetik. Lalu selanjutnya di sini produk rekayasa genetik organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup. Bagian-bagiannya dan atau hasil olahannya mempunyai susunan genetik baru dan hasil penerapan bioteknologi modern. Jadi untuk poin nomor 3 ini bahwa setiap produk rekayasa genetik atau PRG harus berasal dari organisme hidup dan dimodifikasi sesuai dengan susunan genetik yang baru. Kemudian untuk bioteknologi modern tersebut harus benar-benar menggunakan alat-alat dan cara yang canggih serta steril untuk pembuatan produk tersebut dengan kapasitas yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini bahan asal tanaman, hewan, dan jasa renik PRG adalah bahan yang dihasilkan dari tanaman, hewan, tubuh, atau sel jasa renik itu dan dengan keperluan manusia dan keperluan lain, artinya harus benar-benar bermanfaat dan berkaitan dengan kesehatan manusia. Untuk yang terakhir di sini bahwa hasil olahan bahan asal tanaman, hewan, dan jasad renik PRG adalah produk yang berasal dari bahan tanaman PRG yang diproses dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai menurut Badan POM. Mungkin bisa slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Menurut Badan POM di sini bahwa produk rekayasa genetik harus melalui tahapan pengkajian atau penilaian keamanan pangan atau bisa disebut dengan pre-market food safety assessment. Artinya bahwa produk tersebut atau makanan harus benar-benar terjamin keamanannya di konsumen. Seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengenai pangan, keamanan, mutu, dan juga gizi pangan. Jika pangan PRG sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan dijual dalam kemasan, maka label dan pangan wajib mengikuti peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Jadi artinya label tersebut harus benar-benar lengkap seperti tanggal kadaluarsa, kemudian informasi-informasi mengenai registrasi dan sebagainya. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, baik, jelaskan mengenai
pedoman pengkajian keamanan PRG rekayasa genetik. Di sini pengkajian keamanan produk rekayasa meliputi informasi genetik, yaitu pengembangan, deskripsi inang, dan penggunaannya sebagai pangan. Lalu ada deskripsi organisme donor, deskripsi modifikasi genetik, dan karakterisasi modifikasi genetik. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, menurut Badan POM ataupun menurut Undang-Undang Nomor 21. Lalu selanjutnya, jadi ada beberapa informasi dasar sebagai petunjuk pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan keamanan pakan. Yang pertama, metode rekayasa genetik yang digunakan mengikuti prosedur baku dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Yang kedua, kandungan gizi PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG. Artinya di sini, kandungan gizi dari bahan tanaman alami dan bahan tanaman yang sudah disisipkan atau disandikan genomnya harus sama, tidak melebihi dan tidak kekurangan. Jadi tetap seimbang. Yang ketiga, kandungan senyawa beracun, anti gizi, dan penyebab dalam produk rekayasa genetik secara substansial harus non-PRG. Sama dengan yang sebelumnya, dari kandungan senyawa beracun, anti gizi, dan penyebab alergi, tidak boleh berlebihan, karena kan sudah ditetapkan karena prosedur yang telah dilaksanakan bahwa kandungan tanaman, baik yang alami maupun yang direkayasa genetiknya, tidak boleh melebihi, karena jika itu lebih, takutnya ada kandungan patogen yang berbahaya sehingga bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Lalu kandungan karbohidrat, protein, abu, lemak, asam amino, asam lemak, mineral, dan vitamin dalam PRG substansial harus sepadan dengan non-PRG. 5. Protein yang disandi gen yang dipindahkan tidak bersih. Jadi ada kemungkinan dari transgenik itu bisa menyebabkan alergen, seperti karena rekayasa genetik pada tanaman melibatkan kontaminasi gen tanaman yang alergen. Lalu yang terakhir, cara pemusnahan bila terjadi penyimpangan. Lalu produk rekayasa genetika ini telah menimbulkan pro dan kontra. Contohnya kontra itu adalah karena rekayasa genetik tadi memungkinkan terjadinya pencemaran nutrisi. Karena kan pada tanaman tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dia melibatkan gen sehingga dapat menyebabkan mutasi yang tidak lalu timbullah seperti alergi pada tanaman. Dia memungkinkan kandungan patogen yang berbahaya. Niat kita melakukan rekayasa genetika itu membuang sifat-sifat buruk, tapi karena dia bersinggungan dengan lain bisa menyebabkan patogen yang berbahaya. Lalu dia kan cacat genetika. Ada juga dia itu merusak gaman, karena kan dia bisa teknik cloning. Cloning itu kan tanpa mengandung, jadi dia bisa melakukan penggandaan gen tanpa mengandung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya penyajian keamanan. Penyajian keamanan pangan hasil rekayasa genetika secara umum merangkup A. Efek langsung terhadap kesehatan atau toksisitas. B. Kecenderungan untuk mengakibatkan reaksi alergi atau alerginitas. C. Konsumen komponen spesifik yang
yang diduga mempunyai sifat zat gizi atau sifat toksin. D. Stabilitas dari gen yang disisipkan. E. Efek nutrisi terkait dengan modifikasi genetika. F. Efek lain yang tidak diharapkan yang mampu timbul sebagai akibat dari pensisipan gen. Keamanan bioteknologi dalam bidang kesehatan. 1. Melaksanakan prosedur standar laboratorium. 2. Proses pembuatan produk memerlukan terapan sanitasi dan pemilihan mikroba yang baik sesuai kebutuhan. Karena adanya penerapan tersebut, maka akan menghasilkan produk yang bermutu baik. Perlu diperhatikan produk menggunakan bantuan mikroba atau santer dalam pembuatannya, yaitu A. Tingkat keasaman atau pH produk. B. Suhu untuk tetap hidup atau menghindari pembusukan. C. Nutrisi. D. Tahap penyimpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf, Melinda, suaranya dibuka dulu mute-nya. Nggak kedengaran soalnya. Kemudian, hal yang perlu diingat. Pertama, untuk menjaga penyalahgunaan riset, perlu adanya regulasi dan etika menyangkut penelitian bioteknologi yang biasa dikenal dengan bioetika. Yang kedua, dari segi kebijakan atau regulasi, posisi suatu negara terhadap bioteknologi sangat tergantung dari banyaknya hal seperti kebijakan, tingkat resiko yang dapat diterima, kapasitas melakukan kajian atau evaluasi resiko. Kemudian yang ketiga, untuk analisis regulasi dan kelembagaan dibutuhkan dokumen dan informasi tentang kebijakan dan regulasi keamanan hayati, produk rekayasa genetika, dan pelepasan varietas hasil rekayasa genetika. Selanjutnya, ada pelabelan produk bioteknologi, yaitu sebagai sumber informasi. Di dalam label terdapat unsur, yaitu yang pertama ada nama produk, yang kedua label halal, yang ketiga komposisi, keempat barcode, kelima tanggal kadaluarsa, yang keenam nomor dinas kesehatan atau BPOM, kemudian yang ketujuh ada SNI produk. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Nurul, mute-nya dibuka. Maaf. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dampak bioteknologi dalam bidang kesehatan yang terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sebagai cikal bakal pengembangan medis modern, membantu kemajuan teknologi pengobatan, terciptanya produk hormon, terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor atau kanker. Dampak negatif menyebabkan alergi, dapat menyebabkan sistem imunitas manusia, menyebabkan kekebalan terhadap obat antibiotik, keracunan, munculnya penyakit baru, dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, paten di bidang bioteknologi.
Paten hanya dapat diberikan untuk invensi yang baru, melibatkan langkah inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 7 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten atau UUP yang mengatur sebagai berikut, seperti metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan perbedahan yang ditetapkan terhadap manusia atau hewan. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya, kesimpulan. Pengambilan keputusan evaluasi keamanan hayati merupakan faktor penentu agar aplikasi keamanan dalam bioteknologi dan pelampiasan benih transgenik dapat terjadi di Indonesia. Instrumen pengambilan keputusan kunci ini atau Komisi Keamanan Hayati seperti yang diamanatkan oleh PP No. 2001 Nomor 21 Tahun 2005 belum terbentuk hingga saat ini, walaupun disadari bahwa kapasitas kelembagaan dan kepakaran yang ada guna melakukan pengkajian itu sendiri lebih dari cukup. Sekian dan terima kasih. Pija, buka suaranya. Baiklah, sekian dan terima kasih telah menonton video singkat ini. Lebih dan kami mohon maaf, tapi jika ada kritik dan saran, mohon sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.